Guys, stop. Please, don't skip this video. Kamu skip, rugi guys. Dimana dikatakan pada baru-baru ini media asing telah menyebut bahawa Indonesia, Amerika Syarikat kembangkan senjata biologis pemusnah massal guys. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, channel Musa bin Muhammadin channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa channel dalam beribu-ribu channel YouTube dan akhirnya baru saja terjumpa Musa channel. Jangan lupa guys untuk memberi sokongan kepada Musa channel dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa mengikuti berita-berita semasa ataupun info-info semasa ataupun video-video reaction semasa daripada Musa channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Amanda Channel. Dan kalau kita tengok judul video dia, di mana dikatakan media asing telah menyebut Indonesia, Amerika Syarikat kembangkan senjata biologis pemusnah massal. Wow, dahsyat guys, senjata biologis pemusnah massal. Tak percaya? Jom, mari sama-sama kita tonton video ni dulu guys. Wow, apa ni guys? Senjata biologis pemusnah massal. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini media Sputnik Rusia menyebutkan ada laboratorium biologis Amerika di Indonesia. Jadi Sputnik menyebutkan ada laboratorium biologis yang ditanam di Jakarta, gitu katanya. Mari kita simak beritanya. Media resmi pemerintah Rusia, Sputnik, menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki laboratorium biologis di Indonesia. Temuan ini diungkapkan saat Moskow menemukan lab serupa milik Washington saat serangan ke Ukraina, friend. Apakah kalian percaya dengan media Sputnik? Apakah mungkin atau benar atau tidak kalau Indonesia itu punya senjata biologis dengan Amerika Serikat? Katanya seperti itu, yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah, media itu menyebutkan bahwa lab itu berada di Jakarta, ya kan? Tepatnya Jalan Percetakan Negara. Lab itu disebut merupakan rumah bagi Namru 2, sebuah fasilitas bioriset yang menyimpan patogen dan virus-virus berbahaya. Jadi menurut media Sputnik seperti itu. Kalau Mimin punya virus yang berbahaya bisa membuat apa ya? Bercanda, nggak jadilah bercanda. Nah, media resmi itu dikutip Jumat tanggal 27 mengatakan unit penelitian medis Angkatan Laut Amerika Serikat atau yang sering dikenal Namru berakar di Guam di bawah Yayasan Rockefeller itu didirikan pada tahun 1995. Sedangkan detasemen Namru 2 di Jakarta telah dibuka pada tahun 1970 untuk mempelajari penyakit menular yang berpotensi signifikan militer di Asia, Brand. Wow, senjata biologis ini bahaya. Kalau sampai bocor itu nanti kena kemana-mana jika benar. Jika sengaja dibuang itu sangat berbahaya lah, Brand. Dalam pemberitaannya, Sputnik mengutip mantan Menteri Kesehatan, Menkes Siti Fadila Supari di saat itu. Tapi lab tersebut dikatakan tidak menunjukkan performa penelitian yang signifikan. Meski begitu, laboratorium dikatakan sangat tertutup sehingga sulit menentukan kemajuan penelitian dalam lab tersebut. Jadi menurut media Sputnik, lab ini sangat-sangat tertutup gitu lah, dan tidak diekspos, sangat-sangat rahasia gitu. Jadi nggak tahu apakah lab ini berjalan dengan mulus atau ya biasa-biasa saja gitu. Apa mungkin kalian ada yang tahu tentang lab ini yang khususnya warga Jakarta mungkin? Saya hanya tahu lab mereka sangat tertutup dan para peneliti adalah marinir Amerika yang semua memiliki kekebalan diplomatik, kata Siti kepada Sputnik. Kami tidak pernah tahu apa yang mereka bawa dalam tas diplomatik mereka. Ada juga beberapa peneliti dari Indonesia yang membantu mereka. Di halaman yang sama disebutkan pula bagaimana Siti awalnya menentang operasi lab ini. Ia menyatakan lab tersebut tidaklah transparan saat mendadak mengunjunginya pada tahun 2018.
tahun silam. Jadi di saat dikunjungi Menkes Siti Fadilah Supari ini, lab ini memang benar tidak secara gimana ya, Brand, tidak secara jujur gitulah menurutnya. Saya kira ini benar, kegiatan penelitian masih ada. Saya tidak bisa membuktikannya, tapi dari apa yang saya baca dan dengar, kegiatan penelitian masih berlangsung dalam berbagai bentuk kerjasama dengan lembaga penelitian dan universitas di Indonesia. Saya pikir pemerintah harus menyadari hal ini. Sementara itu, Sputnik juga menulis, beberapa sumber menyebutkan bahwa para pemangku kebijakan Amerika Serikat tertarik memperdalam kerjasama kesehatannya dengan Republik Indonesia. Ini dilakukan agar Namru 2 tetap dapat beroperasi dan tidak mengalami penolakan serius, Brand. Harapan terbaik untuk pertahanan Namru 2 di Indonesia adalah untuk meyakinkan pembuat kebijakan utama tentang kegunaan yang berkelanjutan bagi kedua negara, tulis memo Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada mantan Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia, Cameron Hom, ditulis di media tersebut. Nah, yang wajib kalian ketahui, Lab Namru 2 ini beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Indonesia. Di Phnom Penh, Kamboja, Namru 2 dibuka dilengkapi dengan operasikannya sebagai laboratorium satelit untuk melakukan riset kemungkinan wabah penyakit-penyakit menular dalam cakupan regional dengan dukungan dari Kantor Kerjasama Pertahanan Kedutaan Besar Singapura. Sementara lokasi laboratorium lain di dunia ada di Peru, Kenya, dan Mesir, Brand. Jadi banyak sekali ini Namru 2 ini. Nah, Brand, itu tadi pembahasan admin seputar usut media Sputnik dari Rusia menyebutkan bahwasannya Amerika Serikat ini mengembangkan senjata biologis di Jakarta yang diklaim itu bisa sangat berbahaya karena bisa menyebarkan penyakit-penyakit yang temannya Omikron ini nanti, Brand, bercanda. Nah, bagaimana menurut kalian terkait berita dari Sputnik medianya Rusia ini? Apakah kalian terima? Apakah kalian tidak percaya mungkin atau percaya? Silahkan berjerut-berjerut di kolom komentar. Wow, dahsyat guys. Dimana kalau kita tengok video sebentar tadi dikatakan bahawa ada makmal yang dikatakan rahsia, di mana makmal ini adalah milik kerjasama di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat. Di mana makmal ini dibangunkan, ya, di mana tempat pun tidak dimention di mana, tapi hanya diberitahu di area Jakarta. Di mana makmal ini beroperasi untuk membangunkan senjata biologis pemusnah. Di mana kalau kita tengok dalam aspek biologis pemusnah ini, mungkin dia adalah biologis senjata nuklear ataupun mungkin dikatakan sebagai untuk seperti laboratori yang berlaku di China. Pendapat kalian bagaimana? Di mana kalau kita tengok makmal ini telah ditemui sendiri oleh salah seorang daripada Moskow, dan kalau kita tengok telah lama guys, di mana dibangunkan sejak beberapa tahun yang lalu. Di mana kalau kita tengok lab ini telah ditemui sendiri oleh laporan daripada media daripada Moskow. Kita tahulah sama ada sumber ini sahih, benar ataupun sebaliknya. Kita pun tidak dapat menyatakan bahawa maklumat ini benar ataupun sebaliknya. Hanya orang-orang yang faham dan hanya orang-orang yang tahu berkaitan dengan ini saja yang tahu bahawa benda ini betul ataupun sebaliknya. Tapi guys, kalau kita tengok makmal ini adalah berkaitan dengan laboratorium Namru. Dia dikenali sebagai Namru, tapi banyak sangat complicated guys. Kita mesti buat satu kajian lagi berdasarkan laboratorium Namru. Sebab kalau kita tengok laboratorium Namru ini dibangunkan di Amerika Syarikat, dan kalau dikaitkan lagi dengan laboratorium yang dikatakan berada di Jakarta itu, kalau kita tengok tahun laboratorium Namru ini ditubuhkan, memang tidak sama tarikh dah guys. Apabila kita tengok laboratorium Namru ini dibangunkan di Amerika Syarikat dengan bila dibangunkan di Indonesia di Jakarta itu, tarikh dia pun memang sangat-sangat berbeza.
Tapi guys, bagi aku punya reaction lah, mungkin kalau kita tengok senjata biologis pemusnah ini, mungkin dia terbahagi kepada dua. Satu adalah pembangunan untuk nuklear, tenaga nuklear, dan satu lagi adalah senjata biologis ini boleh diertikan sebagai, kalau kita tengok, sebagai tersebarnya wabak COVID-19. Macam tu lah, umpama macam tu. Tetapi kita semua tidak lagi tahu di mana laboratorium yang berada di Jakarta itu dia lebih kepada arah yang mana satu, ke arah senjata nuklear ataupun ke arah biologis, penyebaran wabak ataupun sebagainya. Dan kalau kita tengok penelitian terhadap apa yang berlaku ini, masih lagi dilakukan penyelidikan dan masih lagi dibuat kerjasama di antara di syarikat, di Amerika Syarikat, masih lagi dibuat dalam kajian. Dan kalau kita tengok, salah satu universiti di Jakarta pun telah mengambil peranan dalam membuat kajian terhadap laboratori ini. Di antara kerjasama salah sebuah universiti di Jakarta dan juga daripada Amerika Syarikat untuk mengkaji, membuat penyelidikan terhadap laboratori ini yang berada di Jakarta, guys. Jadi kepada subscriber yang tahu mengenai cerita ini, please guys, untuk komen di bahagian komentar di bawah untuk kita buat part yang kedua berkaitan dengan ini. Adakah benar senjata biologis pemusnah telah pun sekian lama terbentuk di Jakarta, Indonesia? Atau bagaimana guys? Please komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah, please guys, beri sokongan kepada Musa Channel dengan menekan tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata, daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.